Halo Sobat Tani, mau menekan biaya pengelolaan pupuk? Yuk gunakan pupuk ini. Selain harganya terjangkau, Sobat Tani juga bisa nih buat sendiri di rumah. Penasaran kan? Yuk tonton video ini sampai selesai. Halo Sobat Tani, siapa nih di sini yang sering terkendala pupuk bersubsidi? Kehadirannya telat, akhirnya pupuk juga telat. Nah, salah satu alternatif yang dapat digunakan yaitu dengan penggunaan pupuk organik. Nah, pupuk organik ini merupakan pupuk yang banyak sekali mengandung unsur hara yang dapat membantu dalam meningkatkan kualitas tanah dan juga pertumbuhan tanaman. Oke, Sobat Tani pasti udah sering banget nih mendengar tentang pupuk organik. Jadi, pupuk organik ini merupakan pupuk yang berasal dari tumbuhan atau hewan yang telah melalui proses pelapukan, baik berbentuk padat maupun cairan. Nah, pupuk organik ini mengandung unsur hara yang banyak sekali sehingga dapat membantu dalam memperbaiki sifat fisik, kimia, dan juga biologi tanah. Nah, sumber bahan organik ini dapat diperoleh dari banyak sekali Sobat Tani. Yaitu Sobat Tani bisa menggunakan dari limbah sayuran, limbah rumah tangga, kemudian limbah dari hasil pertanian seperti jerami padi, itu juga bisa nih digunakan sebagai sumber dari bahan organik. Selain itu, Sobat Tani juga bisa nih menggunakan dari kotoran-kotoran hewan seperti ayam, sapi, kambing, maupun yang lainnya. Nah, ada banyak sekali nih jenis-jenis dari pupuk organik. Mungkin Sobat Tani juga udah sering banget nih membuat ataupun mendengar dari pupuk organik ini. Oke, yuk langsung aja kita bahas satu persatu ya. Yang pertama nih untuk pupuk kandang. Nah, pupuk kandang ini berasal dari kotoran hewan ataupun unggas yang kita gunakan sebagai pupuk. Seperti dari ayam, sapi, kambing, kerbau, ataupun kelinci. Ini juga bisa nih digunakan sebagai bahan dari pembuatan pupuk kandang. Selain itu, banyak sekali kandungan dan juga manfaat dari pupuk kandang ini, yaitu mengandung unsur hara makro dan juga mikro yang sangat banyak sehingga dapat membantu dalam memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, serta dapat membantu dalam menyuburkan tanah. Nah, pupuk kandang ini dapat diaplikasikan secara langsung ke tanah atau juga dapat nih dibuat pupuk kompos terlebih dahulu. Yang kedua, pupuk hijau. Nah, pupuk hijau ini berasal dari bagian-bagian tanaman seperti daun, batang, akar tanaman. Ini juga bisa nih digunakan sebagai bahan dari pupuk hijau ini. Nah, biasanya pupuk hijau ini itu mengandung nitrogen yang tinggi sehingga sangat baik nih digunakan pada fase vegetatif tanaman. Kemudian, pupuk hijau ini salah satunya dapat berasal dari tanaman kacang-kacangan karena mengandung unsur hara yang baik bagi tanaman dan mudah terurai. Jadi ketika diaplikasikan, ini sangat mudah nih diserap ataupun diterima oleh akar tanaman dan juga tanah sehingga dapat meningkatkan kualitas tanah tersebut. Yang ketiga, pupuk hayati. Nah, pupuk hayati ini dikenal juga sebagai pupuk mikroba karena mengandung mikroorganisme yang baik dan juga bermanfaat bagi tanah, seperti bakteri, jamur, dan juga alga. Fungsinya ini dapat membantu dalam memperbaiki struktur tanah, menyediakan nutrisi bagi tanah, dan juga dapat memangkas pertumbuhan parasit pada tanaman. Oke, yang keempat nih, pupuk kompos. Nah, pupuk kompos ini berasal dari hasil pelapukan sisa-sisa bahan organik seperti sisa tanaman, kemudian limbah sayuran, dan juga dari kotoran hewan ataupun ternak. Nah, dalam prosesnya, pupuk kompos ini harus adanya bantuan dari mikroorganisme seperti bakteri dan juga jamur. Atau Sobat Tani juga bisa nih menggunakan makroorganisme seperti cacing tanah karena dapat membantu dalam proses peningkatan proses dekomposisi. Selain itu, penggunaan pupuk kompos ini juga baik sekali bagi tanah karena mengandung humus yang tentunya ini dapat membantu dalam meningkatkan kesuburan tanah dan juga kelembaban tanah. Nah, yang kelima yaitu humus. Nah, humus ini pupuk yang berasal dari hasil pelapukan ataupun dekomposisi bahan-bahan organik seperti ranting ataupun daun yang sudah membusuk. Nah, pada proses pembuatannya, pupuk humus ini harus adanya bantuan dari limbah pertanian, limbah rumah tangga ataupun limbah peternakan untuk hasil yang lebih baik. Nah, manfaat dari humus ini banyak sekali. Salah satunya itu dapat meningkatkan ketersediaan air dalam tanah, kemudian mencegah erosi tanah tersebut, dan juga dapat meningkatkan ataupun mematikan senyawa beracun dalam tanah.
Dan yang keenam, pupuk organik cair atau POC. Nah, POC ini merupakan pupuk yang berasal dari urin hewan atau hasil dari proses dekomposisi atau fermentasi bahan-bahan organik dari limbah sayuran dan juga limbah tanaman. Nah, pupuk organik cair ini mengandung banyak nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tanaman dan juga pengaplikasiannya sangat praktis. Cukup diaplikasikan ke tanah secara langsung ataupun dapat disemprotkan ke daun, dan tentunya ini sangat mudah diserap oleh tanaman. Nah, kira-kira apa aja ya kelebihan dari pupuk organik ini? Oke, yang pertama nih, dapat meningkatkan kualitas lahan pertanian. Jadi ketika kita setelah mengaplikasikan pupuk organik ke tanah tersebut, ini dapat membantu dalam meningkatkan unsur hara dalam tanah tersebut. Nah, sehingga tanah akan dengan sendirinya memperbaiki sifat fisik, kimia, dan juga biologi tanah. Dan yang kedua, mengurangi pencemaran lingkungan. Karena pupuk organik ini berasal dari bahan-bahan organik, jadi ketika digunakan dengan jangka yang panjang, ini justru dapat memberikan dampak yang baik terhadap peningkatan kesuburan tanah. Dan yang ketiga, pupuk organik ini dapat membantu dalam memperbaiki struktur tanah yang semulanya padat menjadi gembur, dan untuk tanah yang lempung berpasir, ini dapat membantu dalam meningkatkan daya ikat tanah tersebut terhadap ketersediaan air. Yang keempat, pupuk organik harganya lebih murah, dapat dibuat sendiri, dan bahan-bahannya ini sangat mudah sekali ditemukan. Dan yang kelima, pupuk organik ini dapat membantu dalam menyediakan mikroorganisme yang terkandung di dalam tanah tersebut. Sehingga ini juga dapat membantu nih dalam meningkatkan ketersediaan unsur hara dalam tanah. Dan yang keenam, pupuk organik ini dapat membantu dalam melepaskan unsur hara secara perlahan dalam tanah, sehingga tanah tersebut tidak akan mengalami kelebihan ataupun kekurangan unsur hara. Oke, sekarang kekurangan dari pupuk organik. Yang pertama nih, pupuk organik salah satunya untuk pupuk kandang biasanya masih mengandung biji-bijian yang dikonsumsi oleh hewan ternak. Sehingga ketika diaplikasikan ke tanah, ini nantinya akan tumbuh tanaman sebagai gulma yang tentunya ini akan menjadi pesaing nih bagi tanaman utama ataupun tanaman budidaya kita. Yang kedua, pupuk organik ini biasanya menjadi faktor nih dalam persebaran hama dan juga penyakit yang dapat menyerang tanaman. Karena mengandung larva dan juga telur dari serangga yang dapat menyerang tanaman tersebut. Kemudian yang ketiga, kandungan unsur hara dalam pupuk organik ini biasanya tersedia lambat, sehingga tidak dapat langsung digunakan ataupun diserap oleh akar tanaman ataupun tanah. Dan yang keempat, penggunaan pupuk organik yang masih segar ini kurang baik nih digunakan, karena ini akan mengurangi ketersediaan unsur hara N, P, dan juga K, karena digunakan oleh mikroorganisme sebagai bahan makanannya. Jadi di sini akan terjadinya persaingan nih antara mikroorganisme dan juga tanaman. Oke Sobat Tani, gimana nih? Ternyata banyak banget ya jenis dan juga manfaat dari pupuk organik ini. Gimana nih Sobat Tani? Next kita bahas apa lagi ya? Yuk tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa nih buat like, share, dan juga subscribe channel YouTube Bertani Academy. Dan jangan lupa nih, ayo kita belajar bertani bersama Bertani Academy.